Halo guys, balik lagi ke channel Handik by Hand. Kali ini kita ada di showroom Handik by Hand di lantai 1. Banyak pertanyaan seputar aksesoris untuk SPC atau vinil ya. Jadi kalau di showroom Handik by Hand kita menyediakan beberapa aksesoris ya guys ya. Aksesoris untuk vinil maupun SPC. Nah, ini banyak tanya kalau kita nanti bilang aksesorisnya apa nih? Ini pakai adaptasi, ini pakai transisi, pakai plin, atau misalnya pakai step nosing, itu kayak apa sih? Nah, ini kita akan bahas di channel ini hari ini ya. Jadi nanti kalau kalian Big Band, kalian bisa melihat beberapa aksesoris gulungan seperti gantungan kunci ini ya, satu blok ini untuk bisa ngasih tahu apa yang dibutuhkan waktu menempel SPC atau vinil di rumah. Pertama, yang paling orang sering beli adalah plin guys. Ini plin ini tidak mengacu warna ya, ini hanya mengacu bentuk. Ini hanya mengacu bentuk, nanti warnanya akan mengikuti Amaflor yang dibeli, misalnya Amaflor belinya yang Kombi Eswood misalnya, nanti langsung pesennya ini plin Amaflor yang warnanya Kombi Eswood gitu. Jadi bla 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 nanti akan dimasukkan lah. Ini adalah plin yang nempel ke tembok ya, kita sedia dari plin yang ukurannya 10 cm, lalu 8 cm dan 6 cm ya, semakin kecil semakin pendek ya. Jadi kita ngomongin sini yang 10 cm aja yang besar. Jadi ini yang menempel ke tembok ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini tembok, nanti ini akan menempel di bawah temboknya seperti ini sebagai plin dari vinil yang terpasang ya. Misalnya vinil gini, jadi SPC-nya misalnya gini lah guys. Gini. Ya segini. SPC-nya di bawah ini lantai ya, ini lantai. Nanti di atasnya gini. Yes, jadinya gini ya guys ya kalau dilihat. Nah ini biasanya kalau pasang SPC kita akan selalu menyarankan pasang SPC jangan dipepetkan ke tembok guys, nanti dia soalnya butuh muai sedikit, jadi kita akan pasang sekitar 3 sampai 5 mili. Saya sih lebih aman, semakin gede semakin bagus. Misalnya 5 mili, dan ini kan kelihatan ada rongga ya, jadi rongganya itu akan ditutup. Misalnya rongganya segini. Nanti akan ditutup plin dari bawah gini ya guys. Jadi rongganya akan ditutup plin sehingga dia tetap rapi dari samping. Nanti dia kalau memuai, dia akan memuai langsung ke tembok. Nanti dia akan tutup. Jadi lebih aman, apalagi proyek belum ditinggali, apalagi masih panas banget ya. Perlu diberikan ruang untuk memuai, apalagi semakin luas ruangannya, dia akan butuh space lebih besar untuk tempat dia memuai. Setelah memuai 3 sampai 5 mili biasanya dia berhenti, sudah tidak memuai lagi, jadi sudah aman ya. Jadi mendingan disisakan pada besar space-nya. Oke, terus kedua transisi guys. Jadi kita masih ada transisi. Jadi biasanya kalau misalnya pertemuan antara granit sama SPC, kita biasanya kasih transisi. Jadi misalnya ini pertemuannya ini dengan SPC, lalu di sini ketemunya dengan granit, misalnya ini granitnya ya. Nanti akan dipasang seperti ini guys. Dari samping seperti ini, dari atas seperti ini. Jadi dia akan ada kayak timbul sedikit seperti ini, tapi dianya curve ya, jadi kalau kesenggol juga nggak ada masalah. Ini namanya transisi ya guys ya. Jadi perpindahan dari granit atau ke SPC, atau mungkin bukan granit tapi dari SPC satu ke SPC lain. Nah, tapi ada juga yang seneng clean tanpa transisi, jadi dari granit langsung nempel seperti ini juga ada. Nah, di tengahnya cuma dikasih semen nut aja biasa juga bisa. Oke. Lalu setelah transisi kita ada lagi yang namanya adaptasi ya guys. Ini adaptasi bentuknya seperti ini. Dari samping seperti ini ya. Dia bentuknya seperti L gini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya kita pasang granit ditumpuk langsung dengan vinil atau SPC misalnya. Nah, ini kan ada perbedaan guys. Ini ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya ini akan ditutup dengan ini, biasanya di depan pintu guys. Adaptasi ya, jadi perbedaannya akan tutup ini dari samping ya. Perbedaannya ini akan ditutup dengan ini. Set. Oh ini vinil sih. Nah, akan ditutup dengan ini guys. Jadi kita lihat dari atas akan seperti ini. Ada garisnya ya.
ada garisnya. Tapi kalau dilihat dari depan, tutup pintu, jebrot, ya ini lebih rapi ya. Jadi karena kalau ketemu dengan granit di depan, jadi seperti ini. Nah, dia ada melambungnya dikit, kena kaki juga oke. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi ada garisnya supaya bordernya lebih cantik, lebih bagus. Ada juga tapi yang langsung, kalau misalnya nggak dipasang diadaptasi, apalagi di atas granit, biasanya dia akan terlihat seperti ini dari samping, sehingga ini bisa ketendang-tendang nanti. Jadi lebih baik dikasih namanya adaptasi, ditutup gini. Ya, jadi lebih rapi, lebih bagus. Oke, next kita ada namanya siku guys, siku. Jadi bentuknya L, siku. Ini biasanya kita pakai buat apa? Buat tangga ya, misalnya tangga. Kita biasanya kasih siku gini, supaya ini ketemu ini, misalnya ini ketemu ini ya. Ini kan ada garis seperti ini nih. Ada yang suka di porstek, tapi kalau misalnya ingin rapi ya, langsung dikasih siku kayak gini guys. Kalau dilihat dari atas gini ya, dari samping gini. Jadi lebih rapi untuk tangga siku. Kalau misalnya ada yang suka pakai step nosing, kita ada bentuknya kayak gini lebih besar ya. Salah. Nosing ya nih, bentuknya gini. Nosing jadi dia lebih maju seperti ini. Tapi kalau aku sih dari samping seperti ini ya. Jadi bentuknya dia curve lingkaran untuk di tangganya. Tangganya kelihatan dari atas seperti ini, nosing seperti ini. Kalau aku sih lebih senang pakai siku daripada pakai nosing ya, karena nosing dia terlalu tebel, takutnya ketendang-tendang, tidak awet juga di nosing ini. Oke, lanjut lagi, kita ada terakhir yaitu namanya ending guys, ending. Bentuknya seperti ini, kayak tadi adaptasi, cuma ini siku ya ending. Ini biasanya kita pasang untuk SPC yang nggak ketemu tembok, tapi ketemunya langsung jendela ya, karena jendela sekarangnya jendelanya sampai bawah ya, atau misalnya kaca mati yang turun sampai bawah itu biasanya bisa dipepetkan ke kacanya langsung. Nggak ada kaca ya. Bisa dipepetkan ke kacanya langsung, bisa juga dikasih ending ini dulu guys. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini, ending, ya. Yes, kasih ending dari samping seperti ini, yes. Jadi dia punya border, ini misalnya kaca ya, dia punya border segaris ini bahwa ini ada ending atau selesainya dari SPC yang bertemu langsung dengan kaca mati atau jendela. Jadi banyak aksesoris yang disediakan di Hentik by Hand untuk menambah kerapian dalam pemasangan SPC di rumah kamu. Jadi membantu nggak guys? Kalau kamu suka dengan informasi-informasi ini, jangan lupa subscribe. Nanti kita akan sering bagi informasi menarik tentang koleksi-koleksi yang ada di Hentik by Hand supaya bisa menambah nilai lebih dalam desain-desain kamu yang diterjemahkan di proyek-proyek yang dibangun saat ini. And this exclusively Hentik by Hand. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.